Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik. Oke, karena semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat, tidak ada yang sakit toh? Tidak. Kan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan Mita. Puji dan syukur kami panjatkan kiratan hadiratnya ya Bapa, karena Engkau telah menjaga dan memimpin kami dari awal hingga saat ini. Kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan belajar. Mari Allah Engkau kosongkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari bisa menjadi bekal masa depan kami. Ini doa, ini sembahyang kami. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Silakan Nona Matria. Materi minggu lalu tentang Berpikir komputasional. berpikir Komputasional. Apakah berpikir komputasional? Jadi minggu lalu kita belajar tentang berpikir Komputasional. Ada berapa pilar utama berpikir komputasional? 4. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, jadi hari ini kita khusus belajar terkait dengan dua hal. Yang pertama yaitu Dekomposisi dan pengenalan pola. dekomposisi dan pengenalan pola. Siapa yang masih bisa jelaskan kasih ibu apa itu dekomposisi secara garis besar? Silakan Matrea, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah masalah rumit dan besar menjadi komponen-komponen. Ya, dekomposisi artinya pemecahan masalah dari masalah yang besar menjadi komponen-komponen kecil. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang dekomposisi. Dan pengenalan pola. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan apa itu dekomposisi secara benar. Yang kedua, menjelaskan apa itu pengenalan pola. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan menggunakan dekomposisi dan pengenalan pola. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, Ibu mau tanya, gambar apakah ini yang ada di papan ini? Bagus tidak? Bagus. Mari kita lihat warna-warni yang ada di papan. Ini gambar apa Persegi atau segi empat? Segi empat. Mari kita perhatikan pola yang ada. Kita mulai dari warna pink. Kemudian setelah warna pink ada warna apa? Biru. Warna biru. Setelah warna biru ada warna apa? Kuning. Nah, selanjutnya ada warna Hijau. Selanjutnya ada warna Merah. Jadi ini yang disebut dengan Pola. Di rumah, pernahkah orang tua menyuruh kalian untuk membersihkan rumah? Pernah. Bersihkan rumah yang pertama kita buat apa? Sapu. Sapu, menyapu. Setelah menyapu apa lagi? Ngepel, apa lagi? Mencuci piring. Mencuci piring, apa lagi? Membersihkan kamar. Membersihkan kamar, misalnya tempat tidur kalau belum rapi, tolong dirapi. Itu adalah bagian dari dekomposisi dan juga pengenalan pola. Baik, anak-anak silakan perhatikan materi yang ada di slide. Jadi berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode yang rumit. Tetapi berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah yang rumit secara metodis, secara efisien dan logis atau masuk akal. Hari ini kita belajar secara khusus mengenai yang pertama dekomposisi. Dekomposisi artinya tujuan dari dekomposisi adalah agar Satu contoh, kita diminta untuk buat kue ulang tahun. Kita biasa lihat kue ulang tahun itu tampilannya menarik. Tapi kalau kita salah memasukkan satu bahan atau bahannya tidak berurutan, bisa saja itu kue berubah jadi monster. Ini gambar apa? Nasi goreng. Mama suruh kita bikin nasi goreng. Apa yang kita lakukan pertama? Menyiapkan
habis baru sapu. Masuk akal tidak? Tidak. Logis tidak? Tidak. Tapi harus masalah kecil yang tadi kita sudah pecahkan, itu kita harus menyelesaikannya secara berurutan. Berurutan itu yang disebut dengan pola. Jadi masalah kecil tadi yang disampaikan di dekomposisi harus kita urutkan, dan baru disebut dengan pola. Contoh, pola yang terjadi dalam kehidupan setiap hari. Atau kita membuat pola sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai membuat jadwal Senin sampai Jumat. Senin bangun pagi pukul 4.30. Setelah bangun pagi, mungkin saat teduh sedikit, berdoa baca firman. Selanjutnya pada pukul 5.45 sudah siap-siap, dan pukul 6.15 sudah keluar dari rumah untuk ke sekolah. Itu juga salah satu pola. Tujuan dari pengenalan pola adalah untuk membuat solusi menjadi lebih efisien. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Cara membuat nasi goreng dan minum sayur, polanya sama atau tidak? Sama. Saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama, yaitu panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Hubungan antara dekomposisi dan pengenalan pola. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi masalah kecil, sedangkan pada pengenalan pola membantu menemukan kesamaan di antara masalah kecil sehingga solusi bisa diterapkan lebih efisien. Contoh pengenalan pola. Perhatikan pola bilangan berikut. Ayo. Angka berikutnya adalah 10. Kenapa 10? Karena ditambah 2. Jadi ini aturannya adalah tambah 2. Sehingga di sini tambah 2 menjadi 10. 11. Di dalam dekomposisi dan pengenalan pola, sudah menyediakan satu contoh, yaitu masalah besarnya mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Nah, dekomposisi masalah besarnya adalah mengerjakan presentasi IPA dengan tentang sistem pencernaan manusia. Dekomposisi yang pertama yang kita lakukan mencari materi tentang apa? Mulut. Mencari materi tentang apa? Sistem pencernaan manusia, yakni mulut, lambung, proses pernafasan. Yang kedua membuat slide presentasi. Yang berikut mendesain. Kenapa kita harus desain? Supaya lebih menarik. Yang berikut berlatih presentasi. Bagian dari pengenalan pola yakni pola pembuatan setiap slide sama. Yang pertama judul, kedua gambar, ketiga jadi itu hubungan antara dekomposisi dan pengenalan pola. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Pas. Sebelum kita mengerjakan LKPD, silakan berdiri. Kita ice breathing. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha, say, aha aha, yeah, aha aha, semangat. Oke, kita akan mengerjakan LKPD. Pembagian LKPD berdasarkan kelompok, dan karena hari ini kita belajar tentang pola dan dekomposisi, menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Untuk pengenalan pola, bagian pola kita akan bagi kelompok ini seperti kita membuat pola. Jadi silakan berhitung 1 sampai 5, orang ke 6 kembali ke 1. Silakan dimulai dari Nona Jessica. 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Iya. Ya, jadi seperti halnya tadi penjelasan Ibu bahwa untuk menyelesaikan LKPD kita harus membaca petunjuk pengerjaan ada di LKPD masing-masing. Silakan dari bagian atas dulu. Waktu pengerjaannya 15 menit dimulai dari sekarang. Ada yang kesulitan jangan lupa bertanya ya. Soal nomor 2 jangan lupa tulis aturannya. Sudah? Waktu lagi 5 menit. Lagi 5 menit. Waktu diskusi selesai, waktu berdiskusi sudah selesai. Silakan persiapkan diri untuk presentasi. Masing-masing kelompok persiapkan 1 orang untuk presentasi. Oke, waktunya kita presentasi dari kelompok 5. Silakan maju semua. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjawab soal-soal yang diberikan. Soal 1, langkah-langkah menjaga kebersihan diri. Yang pertama, bangun pagi harus mandi. Yang kedua, bangun pagi harus sikat gigi. Yang ketiga, menjaga diri agar tidak kotor. Yang keempat, harus membersihkan pakaian yang berserakan. Soal yang kedua, A. Lengkapi deret berikut dengan 3 angka. Yang 1, 5,12,9,26,3,36,41. Aturannya adalah tambah 5. Soal 2B, amati kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang ke-1, KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membersihkan ruangan kelas. Yang ketiga, senam bersama. 4, membersihkan lingkungan sekolah. Soal yang ketiga, refleksi diri. Soal ke-1, mengapa dekomposisi membantu kita menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang ke-1, membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dengan satu persatu. Yang kedua, bagaimana pengenalan pola bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, karena pola bisa memberikan pola-pola yang lebih kecil dari sebelumnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Ada atau tidak? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, nanti sebentar kesimpulan setelah semua presentasi baru disimpulkan. Dan terima kasih untuk tampilannya, kalian luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berikut, kelompok 4. Silakan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tugas 1, kami diminta untuk menjaga kebersihan diri. Pertama-tama, masalah besar yang kami tulis dalam menjaga kebersihan diri yaitu yang pertama, langkah-langkah. Setiap pagi saya menyikat gigi terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu saya bersihkan tubuh dengan cara mandi. Yang ketiga, mencuci pakaian. Yang keempat, merawat rambut agar terlihat rapi. Yang kelima, menjaga kerapaan pakaian. Dan yang keenam, menjaga diri kita agar sehat. Tugas yang kedua, pengenalan pola. Lengkapilah deret berikut dengan 3 angka selanjutnya: 5, 12, 19, 26, dan 3 angka selanjutnya yaitu 33, 40, 47, dan seterusnya. Aturannya? Di sini aturannya menambah 7. Yang keempat, kegiatan sehari-hari di sekolah yaitu yang pertama, setiap pagi kita mendahulukan baris berbaris. Ya, apel. Yang kedua, senam pagi. Ya. Yang ketiga,
beribadah. Dan yang keempat, kegiatan belajar mengajar. Yang berikut refleksi diri yaitu mengapa dekomposisi membantu kita menyelesaikan masalah lebih mudah? Karena masalah yang rumit dan besar bisa dibagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kedua, bagaimana pengenalan pola bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, pengenalan pola bisa membantu membuat solusi menjadi lebih efisien. Oke. Sekian presentasi dari kami, teman-teman yang ingin menanyakan. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk silakan boleh kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah tugas pertama. Tugas pertama adalah masalah besar menjaga kebersihan diri. Kita dapat membagikannya menjadi langkah-langkah kecil atau dekomposisi. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Yang pertama, sikat gigi, mencuci tangan, mandi, mencuci pakaian kotor, menggunting kuku, membersihkan telinga, menyetrika baju, dan yang kedelapan, menyisir rambut. Yang kedua, pengenalan pola. A. Lengkapilah deret berikut dengan 3 angka selanjutnya. Angka yang terdapat dalam LKPD yaitu 5, 12, 16, dan 26. Angka ini ditambah dengan 7 yaitu jawabannya 33, 40, dan 47. B. Pola yang ditemukan di sekolah adalah yang pertama belajar, menjaga kebersihan sekolah, menjaga fasilitas sekolah, menghargai guru, taati aturan sekolah, serta saling menghargai satu sama yang lain. Yang ketiga, refleksi diri. Mengapa dekomposisi membantu kita menyelesaikan masalah lebih mudah? Karena kita membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Soal yang kedua, bagaimana pengenalan pola bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah agar membuat solusi menjadi lebih efisien. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih untuk tampilan kalian semua luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita masuk dalam bagian kesimpulan. Semua kelompok sudah oke. Yang dilakukan pertama kali untuk menjaga kebersihan diri adalah gigi dulu. Yang kedua, mandi. Ketiga, rajin mencuci pakaian. Ada juga yang mengatakan menyetrika, boleh. Rajin menggunting kuku. Rajin mencuci rambut. Langkah-langkah kecil untuk menjaga kebersihan diri. Pakaian khususnya kaos kaki dan sepatu wajib dicuci setiap hari ya, supaya tidak bau apek. Yang kedua, pada bagian pengenalan pola, angka pertama yaitu 5, 12, 19, 26. Yang salah hanya kelompok 5. Aturannya adalah tambah 7. Jika ini 31 ditambah 33 ditambah 40 dan 40. Jangan untuk semua dulu. Oke. Sedangkan untuk refleksi kegiatan sehari-hari di sekolah. Namanya pola itu dilakukan secara berulang setiap hari. Termasuk membersihkan ruangan kelas. Apalagi setelah bersihkan ruangan kelas? Masalah besarnya membersihkan ruangan kelas dibagi oleh komposisi yaitu sapu, pel, dan juga menata kursi dan meja. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah coba kalian perhatikan jadwal pelajaran setiap hari. Setiap hari Senin kita belajar matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Minggu depan Senin lagi kita belajar mata pelajaran yang sama. Artinya itu adalah pola. Selanjutnya, mengapa sehingga dekomposisi dianggap penting? Karena dekomposisi bisa membuat masalah tidak menakutkan.
kita lihat masalah besar, disatukan. Dengan adanya dekomposisi, masalah itu menjadi lebih ringan. Tapi sini ada yang mau bertanya? Pas. Kalau tidak ada yang bertanya, hari ini kegiatan pembelajaran kita hampir berakhir. Dan sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, Ibu mau bertanya, apakah pelajaran hari ini menarik? Menarik. Senang belajar coding? Senang. Suka belajar dengan belajar KKA? Suka. Suka tidak? Suka. Oke, baiklah. Kalau suka, ketika belajar AI, kita banyak menemukan informasi penting. Apa yang menjadi keluhan kita bisa dijawab oleh AI atau kecerdasan artificial. Kecerdasan buatan. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa dan apa? Dekomposisi. Kita belajar tentang dekomposisi dan yang berikut kita akan belajar tentang algoritma. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, materi pertemuan kita hari ini berakhir sampai di sini. Ibu minta satu laki-laki pimpin kita dalam doa. Fabri, silakan Fabri. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan yang berkat kepada Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir di Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.